di ahli badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, kita ini lagi rindu sepertinya kepada Rasulullah. Jadi kalau lagi rindu Bu, kita mesti menangis karena kerinduan itu. Jadi mohon maaf ini Bu, mohon maaf sekali. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Ibu yang kebetulan barangkali tidak bisa hadir mendampingi kita pada hari ini, dan yang saya hormati ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka kita pertama bersilaturahmi, kedua dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta kemarin oleh Ibu Abdullah ya untuk saya menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj yang insya Allah sebentar lagi akan kita peringati bertepatan pada tanggal 27 Rajab Ibu. Oleh karenanya, karena Isra Mi'raj ini adalah terkait dengan sholat, maka saya meminta kepada kita semua untuk betul-betul kita memperhatikan Ibu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa penting, peristiwa agung yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang perintah salat 5 waktu. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui sebagai umat Muslim. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kita mesti tahu dulu Isra itu apa, Mi'raj itu apa Bu. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari muka bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Maka Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh malaikat Jibril dengan berkendaraan buraq terjadi hanya dalam waktu 1 malam Bu. Mengapa perjalanan ini terjadi 1 malam saja? Inilah menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melewati langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh adalah peristiwa agung yang tidak pernah dialami oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini terjadi tepat pada tanggal 27 Rajab.
Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa nabi sebelumnya. Pada langit yang pertama Allah mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada langit yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan Allah dengan Nabi Isa alaihi salam. Pada langit yang ketiga Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keempat Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Idris alaihi salam, dan yang kelima Allah pertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Harun alaihi salam. Yang keenam, ketika berada di langit yang keenam, maka Allah mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ke langit yang ketujuh, Allah mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada langit yang ketujuh, disitulah Nabi Muhammad diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada umatnya satu amanah, salat 50 waktu. Banyak tak, Bu? Banyak sekali. Dibandingkan dengan hari ini kita melaksanakan salat hanya 5 waktu sehari semalam. Maka apa yang terjadi, Bu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan salat 50 waktu, ketika itu turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit yang ketujuh dan bertemu kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, apakah tidak terlalu banyak waktu yang akan dilaksanakan oleh umatmu? Cobalah berdialog kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah. Barangkali umatmu tidak mampu melaksanakannya." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke langit yang ketujuh dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan. Lalu apa yang terjadi, Bu? Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa pelaksanaan salat itu hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Maka terjadilah keputusan Allah itu sampai hari ini sebagaimana yang kita laksanakan, Bu, salat 5 waktu sehari semalam. Apa yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang diberikan keberkahan ke sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, maka telah diputuskanlah waktu kita melaksanakan ibadah salat. Maka bagaimana Allah memerintahkan kembali kita untuk melaksanakan sholat, Bu?
dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Inilah salah satu perintah Allah untuk kita melaksanakan sholat. Lalu apa sholat itu, Bu? Sholat ini kan adalah bagaimana kita mengaplikasikan daripada perjanjian kita kepada Allah dalam bentuk syahadat. Ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka bentuk daripada kesaksian kita adalah dalam bentuk sholat. Kemudian sholat ini juga janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sholat itu lagi? Sholat itu adalah mengingat Allah. Sholat itu sesungguhnya juga berzikir kepada Allah. Ya Bu ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, Allah juga memberikan ketetapan waktu kita untuk melaksanakannya. Maka dalam surat An-Nisa Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin telah ditentukan waktunya, Bu. Sholat subuh 2 rakaat di waktu subuh, sholat zuhur di waktu zuhur 4 rakaat, sholat asar di waktu asar 4 rakaat, sholat maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, sholat isya di waktu isya 4 rakaat. Akan tetapi Bu, apa yang terjadi hari ini pada kita semua? Kita hanya barangkali menjalankan yang sholat 5 waktunya, Bu. Tidak pada kita al-mawqut. Tidak pada Allah mengatakan sholatlah subuh di waktu subuh. Kenapa saya bilang begitu, Bu? Karena banyak barangkali di antara kita, tetapi tidak di sini mungkin, insya Allah, yang sholat subuhnya ketika sholat duha, sholat zuhurnya menjelang asar, sholat asarnya menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat isya nanti, Bu, setelah nonton sinetron. Ada nggak, Bu, kita nih? Insya Allah, kalau ibu-ibu dharma wanita kita yang ada di sini, ada, Bu, yang begitu ya. Insya Allah semua tepat waktu, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah katakan innas sholati 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang mukmin itu telah ditentukan waktunya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka begitu penting juga kita menghadapi tentang sholat ini, Bu. Karena kita juga tentu tidak mau dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Dalam surat Al-Ma'un Allah mengatakan, "A'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apa yang Allah katakan Bu dalam surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Pendusta agama itu dalam surat Al-Ma'un dikatakan adalah pertama apa tadi Bu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Kedua, orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan fawailul lil musallin, celakalah Bu bagi orang-orang yang sholat. Loh Bu, kok sholat celaka Bu? Kita sholat kok dikatakan celaka oleh Allah? Orang yang celaka dalam sholatnya yang bagaimana Bu? Yang tadi, yang subuh dikerjakan mau duha, ya? Yang zuhur dikerjakan mau asar, ya? Begitu selanjutnya. Maka yang dikatakan oleh orang-orang yang celaka dalam sholatnya adalah satu, orang yang lalai dalam sholatnya. Dua, orang yang riya dalam sholatnya. Dan orang yang enggan memberikan harta yang berguna kepada orang yang berhak mendapatkannya. Mohon maaf, ini HP-nya siapa? HP Tiang ya? Oh. Mohon maaf itu. Jadi kita tidak mau Bu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka Ibu mulai hari ini, jika kita tidak termasuk, mau dikatakan termasuk orang yang celaka dalam sholatnya, kita mulai pelan-pelan memperbaiki waktu sholat kita Bu. Ya, tinggalkan dulu sinetron-sinetronnya Bu. Tinggalkan dulu kesibukan-kesibukannya. Tinggalkan dulu dunia kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memanggil kita. Siap Bu? Insyaallah gitu. Karena pertama, amalan yang paling pertama dihisab nanti Bu adalah sholat kita. Baik buruk kita juga karena sholat kita. Maka yang pertama kali yang kita perbaiki mesti sholat kita. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah yang mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, menunjukkan bahwa wahai umatku, disiplinkanlah dirimu dalam sholat. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sih fungsi kita sholat Bu? Yang pertama Allah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi daripada sholat kita itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Yang keji dan munkar itu yang bagaimana Bu? Yang sholat kita itu bisa menghilangkan diri kita dari sifat fitnah. Yang sholat itu mampu menghilangkan diri kita dari sifat ghibah. Yang apabila sholat kita itu mampu menghilangkan diri kita dari sifat namimah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu sholat yang benar itu sholat yang berfungsi sebagai
Anil fahsya'i wal munkar, yang mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, ketika kita mampu. Apabila mata ini melihat keburukan, kekurangan, kejelekan sesama, maka kita tidak mengumbarnya, Bu. Ketika mata ini melihat aib sesama, kita tidak membicarakannya, Bu. Ketika telinga ini, Bu, mendengar gosip-gosip tetangga, kita juga tidak ikut-ikutan, Bu. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang berfungsi sebagai anil fahsya'i wal munkar. Menghilangkan yang keji dan menghilangkan yang munkar. Tetapi apabila diri ini masih saja suka memfitnah, suka mengadu domba, masih suka membicarakan keburukan orang lain tanpa kita memperhatikan kekurangan diri kita, kejelekan kita, keburukan kita, sibuk saja memperhatikan keburukan, kejelekan dan kekurangan tetangga, maka sholat kita mesti diperbaiki. Karena sholat kita belum termasuk sholat yang mencegah yang mungkar dan yang keji. Tapi insya Allah, kita yang ada di sini, insya Allah, ibu-ibu yang selalu bisa menjaga diri dari kemungkaran dan kekejian. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sholat ini merupakan hal yang sangat penting dari tadi sejarahnya, maka kita jangan sekali-kali mengabaikannya. Kemudian dari segi waktu tadi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fungsinya apa, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana cara-cara kita sholat. Jadi Allah nggak sekedar nyuruh, Bu, tetapi Allah betul-betul mengupas makna sholat itu apa, caranya bagaimana, lalu bagaimana sholat yang benar dan baik, Bu. Apa kata Rasul? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Maka kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, Bu, kita jangan aneh-aneh dong sholatnya. Ya, misalnya ketika Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, jangan kita putar-putar tangannya baru Allahu Akbar gitu, Bu, ya. Karena Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Adapun perbedaan-perbedaan yang sedikit ya antara Muhammadiyah dengan NU dengan NW, jangan diperdebatkan, Bu. Ya. Oh, itu tidak kunut Muhammadiyah. Oh, itu kunut. Nah, itu halal, itu haram, itu kurang pahalanya, itu kelebihan pahalanya. Kita nggak punya hak, Bu, ya. Karena semuanya punya dasar hukum. Tinggal kita mau pakai yang mana, Bu? Boleh. Mau pakai yang Muhammadiyah yang tidak kunut, tidak apa-apa, Bu. Mau pakai NU yang kunut, nggak apa-apa juga, ya. Yang apa-apa itu yang gimana, Bu? Yang tidak sholat. Dan yang apa-apa itu yang bagaimana, Bu? Yang sholat tetapi tidak tepat waktu. Nggak usah kita berdebat, kunut tidak, ya. Yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa sholat tepat waktu, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa. Saya ulang lagi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin telah ditentukan waktunya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini juga selain daripada fungsinya untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, tetapi juga, Bu, sholat ini full untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, Bu?
wasta'inu bis-sabri was-salat wa innahu, apa katanya? Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Salat itu memang berat kata Allah, Bu. Tetapi dia akan ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana, Bu? Yang terbiasa melaksanakannya. Allah sendiri bilang berat, Bu. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah akui, Bu, salat itu berat. Tetapi akan ringan bagi siapa? Bagi orang yang terbiasa melakukannya. Bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi, Bu, kalau kita memiliki persoalan hidup, entah itu ekonomi, entah itu persoalan rumah tangga, entah itu persoalan dengan tetangga, maka apa, Bu, yang harus kita lakukan? Salat. Bu, kalau kita misalnya memiliki tetangga yang sulit sekali, jangan tetangganya yang kita obok-obok